Setiap orang Yaman yang ke Indonesia ngaku sebagai cucu Nabi, langsung dipercaya begitu saja. Pikir dong, pikir, orang segitu banyaknya ke Indonesia, ngaku sebagai cucu Nabi, diterima semua. Ini terlalu bodohnya bangsa kita. Makanya saya ingin bangkit, bangsa kita harus bangkit. Jangan seenaknya orang-orang Yaman di Indonesia mengatakan bahwa Indonesia miliknya orang Yaman. Mendengarkan hal itu, Kiai? Ikhlas atau seperti apa, Kiai? Kalau kami memang santri ya harus tahu diri saya. Bisa jadi yang tanda tangan itu orang yang alim-alim banget, yang menilai saya jauh di bawah standar kapasitas yang pantas ceramah di Rembang. Dan karena ada kemungkinan saya dinilai jauh dari kapasitas keilmuan yang sepantasnya ceramah di sana, maka nggak ada pilihan bagi saya kecuali manut mawon. Bagaimana orang yang bodoh mosok ngotot ceramah ya tak baik. Lalu bisa jadi dianggap menimbulkan keresahan atau suasana nggak kondusif. Yang tahu peta Rembang ya orang Rembang, yang tahu kondisi Rembang ya orang Rembang, yang bisa menganalisa potensi kerusuhan juga orang Rembang, yang bisa menilai orang pantas ceramah di Rembang atau tidak pantas, yang bisa menilai juga orang Rembang. Dan ketika yang tanda tangan itu orang Rembang, ya yang lebih tahu tentang Rembang orang Rembang, ya kami mesti manut. Masuk kami orang Malang yang nggak tahu tentang Rembang, ya. Saya kira gitu ya. Ya, baik. Nah, Kiai, ini saya ingin diskusi terkait dengan surat, ya, surat pembatalan yang berisikan tulisan tangan dan ada 9 kiai. Dan ternyata di dalam nama itu 9 kiai itu salah satunya yang justru menggantikan Kiai Masuki hari ini, yang berjalan hari ini dan jam 7 malam nanti, gitu kan. Dan kira-kira surat yang bentuknya ataupun secara legalitas itu tidak sah, kemudian mendadak dan mengatasnamakan Kiai Rembang. Nah, bagaimana pandangan Pak Kiai terhadap surat yang beredar itu, Pak Kiai? Saya tidak mau ikut campur, itu urusan mereka. Pihak takmir, pihak panitia, apakah surat itu sudah sah apa belum, itu urusan mereka. Lalu si Fulan menggantikan saya karena dianggap atau menganggap jauh lebih alim dari saya, itu kami juga nggak tahu. Pokoknya itu urusan mereka, kami nggak mau ikut campur. Kalau kami sendiri, kami orang Jawa, orang Blitar, Mataraman asli. Emak saya dari Jogja, dulu mbak-mbaknya, punya karakter, nggak mau ngoyok. Punya karakter, nggak mau ngengkel. Orang Jawa itu ngalah, masih juga diganggu ngalih. Itu orang Jawa kayak begitu. Nah, kami tentu sekali lagi monggo Kiai Rembang memang akan melakukan apapun. Terus menilai saya kayak apa nggih monggo. Badhe tabayun nggih monggo. Tanpa tabayun langsung menilai saya kayak apa juga monggo. Panjenengan yang lebih tahu tentang Rembang, seperti kami juga lebih tahu tentang Malang. Saya kira begitu. Ya, baik. Lalu di Rembang ada orang-orang hebat yang tentu kita mungkin nggak ada apa-apanya. Hebat secara ketokohan, keilmuan, ada Mbah Mimun, ada Gusmus, zaman dulu ada Mbah Khalil, zaman dulu ada Yai Hamid Hasan, Yai Bedawi, lalu ada Kiai Bisri Mustafa. Rembang orang hebat-hebat. Lalu sekarang Ketua Umum PBNU juga dari Rembang, dan sekaligus adiknya Ketua Umum jadi Ketua Ansor Pusat, terus jadi Menteri Agama. Luar biasa, luar biasa. Jadi kami melihat dari jauh, Rembang memang mungkin banyak tokoh-tokoh di luar kapasitas kita, yang luar biasa. Nah, bisa jadi orang Rembang memandang kami sekali lagi
itu orang yang nggak layak untuk ceramah di Rembang. Mungkin kealiman saya juga jauh di bawah standar. Mungkin adab saya juga belum memenuhi standar Rembang. Mungkin wawasan kebangsaan saya juga dinilai membahayakan situasi Rembang. Atau pendapat-pendapat saya tentang Toriko atau apa mungkin juga dianggap belum pantas untuk ceramah di Rembang. Sementara orang yang tanda tangan itu beberapa itu muridnya seorang habaib besar katanya, yang tentu karena dia murid yang dipercaya oleh habaib besar, dia juga menjadi orang besar. Maka sangat pantas kalau misalnya memandang menilai saya itu nggak ada apa-apanya. Lalu tidak sepantasnya kami ceramah di Rembang. Nah, atas dugaan itu saya tentu harus memaklumi. Nggak perlu saya melawan. Ya, baik Kiai. Kalau menduga-duga Kiai, mungkin ini gini, ada kelompok yang mungkin takut Kiai berceramah gitu ya, kok. Ini kan persepsi publik Kiai, artinya kita juga harus melihat ataupun situasi ini yang nanti dapat dipahami oleh publik, atau mungkin Kiai ada menduga-duga ada kelompok-kelompok yang memang takut Kiai untuk ceramah gitu Kiai. Mohon kalau netizen kepingin menduga-duga, berasumsi lalu menyimpulkan, itu juga mengumpulkan data dulu. Fulan-fulan itu afiliasinya kemana? Dalam polemik nasab dengan habaib, fulan-fulan itu arah afiliasinya kemana. Lalu ketika di sebelah kanan ada FPI atau yang sepaham dengan FPI, lalu di sisi yang lain ada Gus Dur, ada Gus Durian, monggo para netizen mencari data orang-orang ini model ke agak rasa-rasa FPI dengan data-data yang ada, atau Gus Durian. Nah, setelah netizen tahu fulan ternyata baik Torikonya ke sini, organisasi Toriko yang dia ikuti ternyata ke sini, lalu ketika di tracking ternyata fulan atau keluarganya ikut mendukung atau ikut bertemu dengan kelompok ini dan segala macamnya, lalu men-tracking statement-statementnya, pendapat-pendapatnya, fulan ternyata begini. Nah, setelah data lengkap dianalisa, monggo netizen menyimpulkan, oh maklum, makanya fulan bersikap seperti ini terhadap pengajian Imam Marzuki, makanya maklum fulan bersikap seperti ini. Jadi netizen andai berkesimpulan, mohon jangan ngawur, cari data dulu selengkap-lengkapnya, baru bisa berasumsi. Saya kira begitu. Ini saya baca komentar Kiai, dari komentar barusan yang Kiai sampaikan, ternyata netizen sudah mempunyai kesimpulan Kiai untuk permasalahan ini, kan? Artinya dugaannya mengarahnya ke siapa, dan juga hari kemarin Kiai saya langsung merespon daripada surat yang membatalkan kehadiran Kiai, dan saya analisis dari berbagai macam temuan-temuan yang memang duga itu mengarah ke sana gitu kan. Nah, ini Kiai, namun yang perlu dipahami publik Kiai supaya ini tidak menjadi framing daripada pihak lain. Dan tadi karena Kiai menyebut kita dalam pusaran polemik nasab, dan sebelum Kiai mendapatkan penolakan ini kan ada penolakan ceramah di berbagai daerah seperti di Grobogan kemarin Kiai. Nah, ini kan peristiwa-peristiwa macam ini kan publik membandingkan ya dengan pembatalan itu. Nah, menurut Kiai apa yang harus dijadikan pemahaman ke publik, dan apakah ada perbedaan yang perlu dipahami publik Kiai? Kalau misalkan gini, seperti dulu di Pemalang, EWMS itu menolak habaib untuk ceramah di sana karena alasan adalah penceramahnya yang provokatif ataupun menghegemoni atau memberikan sebuah pengaruh kepada masyarakat gitu kan. Nah, apa yang menjadi pemahaman publik yang harus dipahami secara total, perbedaan dari kedua hal itu Kiai? Kalau menurut saya, kebenaran harus ditegakkan, keadilan harus ditegakkan, NKRI harus dijaga. Nah, baik itu kebenaran agama, kebenaran ilmiah, kebenaran sejarah, dan yang lain-lain. Siapapun
dari golongan apapun, dari nasab apapun, kalau melakukan kebatilan, penyesatan, kebohongan, ya mari kita rame-rame melawan kebatilan itu. Rame-rame melawan penyesatan itu. Rame-rame melawan pemalsuan dan kebohongan itu. Dan untuk benar-benar fix mengatakan itu benar atau palsu, ayo duduk bersama pakai data. Sebetulnya golongan nasab ini datang ke Indonesia dalam rangka apa, didatangkan oleh siapa, datanya masih ada di Leiden sana. Monggo duduk bersama. Lalu setelah kita sama-sama tahu, oh ternyata yang benar ini, monggo kita nggak peduli dari suku apapun, dari nasab apapun, bareng-bareng kompak melawan kebatilan, melawan kebohongan sejarah. Ini bukan urusan kelompok per kelompok. Ini urusan kita semua yang ingin menjaga supaya agama itu tetap utuh, nggak dikurangi, nggak dirubah, nggak ditambah-tambah, akidah tetap lurus, dan NKRI tetap berdaulat. Kalau kita biarkan pemalsuan-pemalsuan kebohongan nggak boleh dibongkar, ini membahayakan agama. Yang bukan tokoh agama ditokohkan di hauli, yang tokoh agama jasanya besar, karangan kitabnya banyak, nggak dihauli, nggak diperingati, dan nggak diteladani, nggak ditiru, nggak diamalkan dawuh-dawuhnya. Ini juga tentu membahayakan agama. Lalu kalau ada isu pemalsuan makam-makam atau sejarah, monggo jangan keburu saya ikut kelompok ini jangan. Ayo duduk bersama, siapa-siapa termasuk yang mantan muhibbin, duduk bersama, sampaikan data, syukur berdasar video juga, rekaman, foto, dan kesaksian. Dan nanti disimpulkan, oh ternyata fulan tukang pemalsu makam, fulan tukang pemalsu sejarah. Ayo rame-rame melawan fulan. Dari kelompok manapun, dari golongan manapun, demi menyelamatkan sejarah nasional, demi menyelamatkan sejarah pahlawan dan ulama nasional. Karena ini penting untuk masa depan, biar tidak menjadi alat klaim bagi kelompok yang maaf nggak berkeringat dalam berdakwah di Indonesia, juga nggak mengeluarkan keringat dalam mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Nah, perlu lagi duduk bersama. Sebetulnya ceramah-ceramah yang menyimpang seperti hataman Quran di kamar mandi dan segala macamnya, itu benar-benar ada apa enggak ceramah itu? Ayo duduk bersama. Kitab yang menulis begitu ada apa enggak? Ayo duduk bersama. Dan kita sama-sama Muslim, Quran ada di depan kita, hadis ada di depan kita. Itu menjadi tolok ukur untuk mengatakan mana ceramah yang hak, mana ceramah yang batil. Dan ayo bareng-bareng yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Ojo tahu-tahu saya bolokono, batil kayak apapun meskipun batil tetap tak bilani. Ojo, zaman besok dilopok, kebatilan kok dibilani. Nah, kita perlu duduk bersama, dan tentu kita semua siap duduk bersama. Dan kalau misalnya ada pihak yang salah, ayo secara gentle ngakui kesalahannya dan memegang yang benar. Dan yang ternyata setelah duduk bersama benar, rangkul yang kemarin salah, sekarang sudah mau bergabung. Jangan malah dihina-hina, jangan malah dibully, jangan malah diolok-olok. Kasihan dia memang tersalah dan sudah menyadari kesalahannya. Jadi menurut kami, duduk bersama itu penting. Lalu soal nasab, ayo duduk bersama. Yang yakin fulan bernasab sampai Rasulullah, itu membawa datanya. Yang yakin fulan nasabnya nggak bersambung sampai Rasulullah, juga membawa datanya. Jangan saling menyerang lewat medsos begini. Dan nyuwun sewu kepada umat netizen, ojo nuruti nafsu, ojo nuruti emosi. Semua nanti dihisab. Sekiranya ada nyuwun sewu postingan dari fulan atau dawuh dari fulan, dawuhnya berdasar fakta, Quran, Sunnah, ini dalilnya. Dawuhnya berdasar fakta. Ini loh kitab nasabnya. Kitab nasab dari abad sekian sampai ke sekian. Ini loh bukti DNA-nya. Mohon ketika ada yang dawuh berdasar fakta yang nggak terbantahkan, netizen ojo ngotot. Sama besok dihisab. Kiai-kiai gus-gus ning-ning ojo ngotot.
sampai besok dihisap. Saya juga dihisap. Jadi kalau saya ditanya gimana, ayo duduk bersama, agama kita jaga bareng-bareng, akidah kita jaga bareng-bareng, nasab Rasulullah kita jaga bareng-bareng. Gimana menjaganya? Yang bukan nasabnya Nabi, nggak usah ngotot dimasukkan ke dalam durian Nabi. Yang asli nasabnya Nabi, jangan dibully, dipaksa, dikeluarkan dari nasabnya Nabi. Dan untuk men-tracking itu semua, tentu butuh dana, butuh data, perlu verifikasi validasi. Validasinya antara lain pakai tes DNA dan yang lain-lain. Verifikasinya berdasar catatan tulisan tangan. Dan ketika itu selesai, ayo kita kumpul bareng-bareng, musuh kita kedoliman, musuh kita penyesatan, musuh kita kemunafikan, musuh kita sekali lagi kebohongan, musuh kita kepalsuan dan pemalsuan, musuh kita siapapun yang mengancam agama dan mengancam NKRI. Saya kira begitu. Baik, Kiai. Nah, kemarin Kiai, ketika muncul pertama kali beredar surat itu ya, dari 1 kali 24 jam, saya menghitung ada 30 channel yang memberitakan pembatalan Kiai Marzuki untuk hadir di Rembang. Artinya ini kan sangat viral Kiai, artinya pembatalan yang sepihak, kemudian ada konflik kepentingan di situ, gitu kan. Nah, dalam 30 channel, dalam 1 kali 24 jam diberitakan, itu saya analisis banyak komentar-komentar negatif yang mengkaitkan hal ini dengan peristiwa kegiatan PWILS Kiai. Jadi kalau konteks PWILS itu adalah membubarkan ataupun menolak penceramah Habib gitu ya, yang memprovokasi umat. Bukan konteksnya adalah membubarkan pengajian. Ini yang harus diketahui oleh publik. Nah, dalam pandangan Pak Kiai, bagaimana sebaiknya publik ini memahami aksi-aksi PWILS selama ini yang sering diberitakan negatif ataupun di-framing oleh pembela Pahlawi Kiai? Menurut kami tidak harus PWILS semua. Semua harus bareng-bareng menjaga NKRI. Siapapun penceramah apapun dari nasab apapun, sekiranya cara orasinya, cara mempengaruhi mustame yang sifatnya menghasut, apalagi nggak berdasar ilmu, ya siapapun harus menghentikan mereka. Jangan hanya PWI atau siapa. NU harus menghentikan mereka. Aparat harus menghentikan mereka. MUI harus menghentikan mereka. Muhammadiyah harus menghentikan mereka. Siapapun. Saya mengkritik